Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya WDRM dalam podcast Ruang Inspirasi. Hari ini Ruang Inspirasi kembali hadir dengan bentuk penelusuran beberapa hasil riset penelitian mengenai kajian kebahasaan. Kali ini kita akan bahas satu publikasi artikel mengenai semantik, yakni ilmu tentang makna. Kita akan coba pelajari bagaimana trik mudah agar menemukan sebuah masalah dalam hasil riset publikasi tanpa harus membaca artikelnya secara keseluruhan. Jadi seperti yang sudah terdahulu, silahkan di like dulu serta di komen, dan jangan lupa di subscribe YouTube channel ini. Semoga bisa memberi manfaat bagi kita dan bagi semua orang. Terima kasih. Oke, langkah pertama, seperti yang pernah kita bicarakan atau kita bahas sebelumnya, silahkan kunjungi Google yang ada pada bagian ini. Ketik saya Google, kemudian jangan lupa kita telusuri Google Translate, Google Scholar, masih seperti itu juga. Kita telusuri Google Scholar, kemudian kita klik Google Scholar-nya, atau kita di Indonesia juga mengenal dengan Google Cendekia ya. Kali ini kita akan membahas mengenai semantik. Jadi kita cukup ketikkan kata semantik misalnya. Di sini kita akan menemukan beberapa kata kunci yang berhubungan dengan semantik. Namun yang kita butuhkan kali ini adalah hasil publikasi riset penelitian dari semantik itu sendiri. Oke, kita biasanya akan pilih secara acak mengenai kajian semantik ini. Jadi kita akan pilih kira-kira apa saja penelitian semantik yang bisa kita pilih ya. Sepertinya banyak sekali penelitian semantik ini dalam bahasa asing. Dan untuk lebih memudahkannya, kita akan lihat beberapa hasil penelitian semantik dalam kajian bahasa Indonesia. Di sini ada pilihan yang bisa kita pilih. Ada semantik kognitif, semantik bahasa Indonesia, semantik leksikal bahasa Melayu pragmatik, semantik bahasa Arab, dan semantika. Kita akan pilih semantik leksikal. Kita sudah menemukan beberapa hasil penelitian mengenai semantik leksikal. Di sini ada yang terbaru, ada analisis semantik leksikal dalam novel Sangkar Karya Syamsiah Muhammad Nur. Kalau kita lihat di sini, ini kan objek kajiannya adalah karya sastra. Namun dalam penelitian ini, sang penulis mencoba untuk menelitinya dalam sebuah karya sastra. Kita akan coba bagian ini, dan saya ingatkan untuk mendownload artikel ini bisa kita langsung klik PDF pada bagian kanan atau kita klik pada bagian judul. Jika kita klik pada bagian judul, kita klik kanan saja, itu akan terhubung pada jurnalnya itu sendiri. Ini adalah jurnal yang berasal dari Malaysia. Kalau kita lihat dari subweb domainnya, ya. Jadi ini adalah tulisan dari Siti Farida Saleh dari kampus University Malaysia Sarawak. Ada Yazid Yahya juga, ada Mari Fatimah Subed juga, dan ada Muhammad Zaid Daud dari Malaysia Sarawak juga. Oke, di sini kita lihat ada abstraknya. Ini ada bahasa Melayunya juga, dalam bahasa Inggris juga ada. Jadi kalau kita menuju website jurnalnya, kita akan temukan seperti ini, dan kita harus mencari di mana letak PDF-nya. Biasanya PDF-nya akan berada di sini. Namun jika kita langsung dari Google Scholar, kita cukup klik tanda panah di sebelah kanan ini ya, PDF uninza.edu.my atau .my ya. Kita klik ini, biasanya kita akan langsung dituju atau langsung mendownload dari
artikel yang akan kita download tersebut, seperti itu. Nah, ya kan, berarti dia akan langsung terdownload gitu ya. Oke, kita akan tunggu hasil downloadannya dan akan kita bahas satu persatu. Oke, artikel ini berjudul Analisis Semantik Leksikal dalam novel Sangkal Karya Syamsiah Muhammad Noor. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya kita akan menganalisis mengenai semantik, berarti akan analisis makna. Di sini akan membahas makna leksikal dalam novel Sangkal Karya Syamsiah Muhammad Noor. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya hasil dalam penelitian bahasa yang menjadi sumber utama dalam penelitian bahasa itu adalah bahasa lisan. Dan sumber bahasa kedua adalah bahasa tulis. Dan novel atau karya sastra merupakan salah satu sumber yang bisa kita teliti analisis kebahasaannya. Dalam kajian kebahasaan, bukan hanya manusia saja yang bisa diteliti, dan tidak semua manusia yang bisa diteliti bahasanya. Hanya manusia-manusia normal lah yang bisa diteliti kebahasaannya. Maksudnya itu yang kita pahami di sini adalah bukanlah manusia yang sudah tidak normal lagi itu contohnya adalah orang gila. Namun misalnya ada manusia yang mempunyai kebutuhan khusus, dia tidak bisa berbicara tapi bisa dengan bahasa isyarat, itu bisa diteliti dalam analisis linguistik. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis semantik leksikal dalam novel Sangkal Karya Syamsiah Muhammad Noor. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan mencoba menemukan masalah penelitian, tujuan, keunikan, dan kelayakan dalam sebuah artikel ilmiah tanpa harus membaca artikel secara keseluruhan. Kalau kita lihat di sini, jumlah halamannya ada 19. Dan kita akan menemukannya secepat mungkin. Kalau kita lihat, penelitian ini cukup cepat prosesnya, diterima pada tanggal 17 Januari 2020, dinyatakan diterima pada 12 Februari 2020, dan terbit pada 30 April 2020. Di sini kita lihat ada abstraknya, ya. Novel adalah suatu media nonverbal komunikasi dan penulis mengharapkan apa yang mereka sampaikan itu sampai kepada pembaca. Jadi dia berusaha apa novel yang ia tulis ini memberikan apa yang dirasakan oleh penulis, baik itu sedih, senang, dan excited dan lain sebagainya. Jadi dia di sini berusaha untuk menyampaikan bahwa novel itu merupakan satu hal yang penting. Berarti dia berusaha untuk menyampaikan kelayakan bahwasanya karya sastra, salah satunya novel ini, merupakan satu bagian yang penting untuk diteliti karena dia bukan hanya sebagai media bacaan tapi juga penyampaian emosi kepada para pembaca. Jadi dia mencoba mengangkat masalah itu baru sebatas bagaimana novel itu penting untuk diteliti. Namun dia tidak menyampaikan bahwasanya apa sebenarnya terjadi, masalah yang terjadi dalam novel Sangkal Karya Syamsiah Muhammad Noor. Kenapa harus semantik leksikal? Kenapa harus memaknai bahasa makna kata dalam makna leksikal dalam novel ini? Sehingga kita butuh di sini untuk melihat seperti apakah bentuk kebahasaan yang digunakan oleh Syamsiah Muhammad Noor ini dalam novelnya. Dia langsung di sini menyatakan tujuannya adalah untuk mengeksplorasi makna dari novel tersebut. Kemudian dia ceritakan novel itu seperti apa, metodenya apa, namun tidak menjelaskan seperti apa masalah dari penelitian ini. Di sini mereka mulai dari bahasa secara umum. Kemudian dia inginkan tadi novel itu merupakan media juga, namun tidak memandang masalah dalam penelitian itu. Ini baru seperti menyampaikan sebuah
deskripsi kebahasaan, kemudian menuju kepada novel, dan menyatakan bahwasanya novel merupakan bagian juga dari ilmu komunikasi yang menjadikan ia sebagai alat untuk menyampaikan informasi dari apa yang ingin disampaikan dalam kebahasan tersebut. Namun di sini kita juga lihat tidak kita temukan bahwasanya apa sebenarnya masalah dari novel ini. Di sini hanya disebutkan pada bagian akhir. Dalam kajian ini, pengkaji akan mengaplikasikan pendekatan semantik lesikal dengan menganalisis sebuah teks tertulis, yaitu novel Sangkar Karya Syamsiah Nur. Yakni menemui beberapa perkataan yang berkaitan dengan konsep semantik lesikal yang digunakan dalam novel Sangkar Karya. Jadi, di sini kita tidak menemukan satupun masalah kenapa novel ini harus diteliti. Untuk menemukan satu masalah yang kita temukan itu adalah kenapa novel ini harus diteliti. Kita harus lihat kenapa ini merupakan satu bagian yang penting untuk diteliti. Apakah bahasa yang digunakan oleh Syamsiah Muhammad Nur itu memiliki satu keunikan? Apakah pilihan kata atau pilihan kalimatnya itu menjadi merupakan satu hal yang menarik sehingga walaupun penyampaiannya secara langsung, namun secara tidak langsung itu banyak menimbulkan atau memunculkan satu pemaknaan yang unik. Seperti itu. Jadi kita harus teliti di sini, kita harus jeli di sini untuk menemukan sebenarnya apa masalah dalam penelitian ini. Kalau kita lihat lagi, ini hanya seperti pengantar saja, pengantar bahasa novel ini seperti sudah karya sastra penelitiannya, kemudian menjelaskan novel itu seperti apa, menjelaskan semantik, kemudian jenis makna dan apa tujuannya. Jadi tidak ada masalah dalam penelitian ini, dan kita harus menemukan masalah penelitian itu dalam sebuah karya sastra. Jadi dari hal ini kita belajar bahwasanya menemukan suatu masalah penelitian itu tidak seperti bagaimana kita membaca dari latar belakang. Masalah penelitian ini, bahasa merupakan sistem komunikasi yang penting bagi manusia. Bukan seperti itu. Yang menjadi masalah penelitian itu adalah bagaimana sumber dari penelitian ini yang menjadi masalah. Jadi ketika kita menemukan masalahnya, kemudian yang kita gunakan adalah semantik analisisnya, seperti itu. Jadi kita dalam artikel ini kita tidak menemukan sama sekali dari sebuah masalah penelitian, ya, dan yang hanya ditemukan adalah hanya masalah tujuan. Jadi untuk selanjutnya silahkan dipahami dan dicek kembali dan dipantau, atau istilahnya silahkan dipahami dan telusuri kira-kira apa yang menjadi masalah penelitian ini. Atau kalau kita coba telusuri dengan mengetik Ctrl F, dengan mengetikkan kata masalah, kita tidak menemukan sama sekali ada masalah dalam seluruh artikel yang 19 halaman ini. Jadi sudah jelas bahwasanya tidak kita temukan masalah. Kalau kita gunakan juga bahasa Inggris, ini juga tidak ada problem, press not found, gitu ya. Jadi tidak ada masalah dalam penelitian ini. Kita tidak menafikan bahwasanya penelitian ini salah atau benar, tapi dalam satu penelitian, alangkah baiknya sebuah penelitian itu berasal dahulu dari masalah penelitian. Kemudian dari masalah itu kita dapat menyatakan apa tujuan penelitiannya, apa keunikan dan apa kelayakan dari penelitian tersebut. Jadi demikianlah podcast Ruang Inspirasi pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Girl about a 10, I should fuck her in a